Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermajlis lagi di masjid ini, dan tema kita khusus tentang kurban sampai nanti terjadinya Idul Kurban. Dan saya meyakini setiap masjid punya problematika, makanya saya mencoba untuk menjaring permasalahan di sini. Dan kemarin pas mau pulang, kemarin itu minggu yang lalu, pekan yang lalu, itu diinfo sama Pak Sidik sebuah pertanyaan yang selama seminggu itu mengganggu pikiran saya tentang hukum beli kurban dengan DP. Jadi DP terus kurbannya tidak dibawa pulang, dipegang sama yang jual sampai nanti hari H. Kenapa mengganggu pikiran saya? Karena selama saya belajar ekonomi syariah, keuangan syariah, perbankan syariah, itu belum pernah ada yang bahas satu. Kemudian yang kedua, yang mempraktekkan itu kan banyak. Rata-rata kan nonton, jadi nek randang diduku kok tak selak muda atau tak selak payu, akhirnya di DP dulu kan itu. Nah, maka saya meyakini kalau ini banyak yang mempraktekkan dan salah, harusnya banyak yang mengulas, tapi kok nggak ada. Jadi feeling saya pertama, ini harusnya boleh, cuman ya namanya kita kajian, maka tetap harus kemudian ditegakkan hujahnya agar plong nanti menjalankan itu. Nah, maka akhirnya saya susun materi tentang jual beli ringkas, fikih ringkas jual beli. Nanti saya bacakan secara cepat aja. Yang pertama, pengertian jual beli. Jadi akhirnya bahas jual beli secara komplit, kemudian nanti baru jual beli yang dilarang, baru kemudian jual beli DP, baru kemudian DP atas pembelian binatang kurban. Jual beli secara bahasa artinya al-bai', yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, ini kita pahami. Bisa dengan uang, bisa dengan barang. Nah, kalau dengan barang ketemu barang namanya barter. Dalilnya banyak, Quran surat Al-Baqarah 275 bisa. Kemudian hadis Nabi SAW, al-bai'ani bil khiyar, penjual dan pembeli punya hak untuk memilih, itu juga bisa. Kemudian rukun jual beli ada penjual pembeli, ada ijab, ada qabul, ada barangnya. Jadi jual belinya baru sah. Nah, syaratnya saling ridho, halal, thayyib, kemudian barangnya jelas, bukan beli kucing dalam karung, tidak ada penipuan, tidak ada riba, dan tidak ada perjudian. Jadi keluarnya berapa, dapatnya apa, itu jelas. Kemudian jenis-jenis jual beli dalam Islam itu ada jual beli yang sah berarti halal, ada jual beli yang haram. Jual beli yang sah yang pertama jual beli tunai, itu kita ketahui barangnya apa, kita bayar tunai, clear. Nah, pengertian contoh dalil ada saya lewati. Nah, yang kedua jual beli tunda, bai'ut taksib. Jual beli tunda itu yang kita kenal dengan jual beli kredit, itu boleh. Nah, selama apa? Selama tidak ada unsur ribanya. Ribanya gimana? Ribanya adalah gini. Ketika kita membeli sesuatu, misalnya kita sepakati ini kita beli secara tempo selama 6 bulan dengan cicilan 100.000 misal. Nah, maka selama 6 bulan itu kita cicilnya 100.000. Dan sejak itu kita beli, walaupun baru bayar sekali, itu sudah milik pembeli. Penjual harus melepas. Nah, maka pembelinya harus nyicil sampai lunas. Nah, kok kemudian dalam proses nyicilnya ini mengalami kesulitan, misal di bulan ketiga kesulitan, maka penjual tidak boleh menambahkan harga jual. Yaudah itu tak undur nih, tak tambahin. Nah, di situ mulai muncul ribanya. Nah, yang benar gimana? Yang benar si penjual boleh mengundurkan masa cicilannya, tenornya diperpanjang, tapi kemudian total cicilannya tetap sama 600.000, tidak boleh diubah. Singkat cerita ngotennya. Nah, kemudian yang kedua ada istilahnya bai'us salam, jual beli salam, yaitu pembeli bayar di muka, sedangkan barang diserahkan nanti. Jadi dibayar dulu di DP. Nah, kemudian dia barangnya nanti dikirim karena barangnya belum siap. Nah, misal dengan pabrik beras selepan, di situ tersedia 150 kilo dengan butuh
butuh 500 kilo. Nah, jenengan bayar itu. Tak bayar sak yutose. Nah, engko kurangane terno. Ya. Bisa juga dibayar lunas juga bisa. Itu jangan salah. Kemudian yang keempat, jual beli istisna. Istisna itu dibikin dulu. Jadi jenengan ke penjual seragam. Ya. Jenengan bilang saya butuh seragam 100 potong, ukurannya gini. Berapa biayanya? Sekian. Nah, kemudian jenengan bayar lunas. Nih, lunas. Kau tolong dikirim. Nah, baru itu namanya jual beli istisna. Tadi salah. Ini istisna. Jadi ada proses membuat. Kemudian yang kelima, jual beli murabahah. Murabahah itu penjualnya menceritakan, ini tak beli 200. Terus jenengan mau ngasih untung saya berapa? Nah, tak kasih untung 50, setuju enggak? Ya udah setuju. Nah, dibayar sesuai kesepakatan. Itu murabahah, diceritakan belinya berapa. Kemudian berikutnya jual beli musawamah. Jual beli yang tidak menyebutkan harga pokoknya. Dulu belinya berapa, tapi langsung dibilang. Ini yang biasa kita lakukan. Yang kira organik, ya nek gelem 400, 300 ora tok. Nah, itu musawamah. Kemudian ada lagi jual beli muzayadah, lelang. Siapa yang mau? Saya. Yes, kamu berani berapa nih? Ya, yang paling tinggi. Itu juga boleh. Kemudian yang ke-8 ini yang diperselisihkan ulama, yaitu jual beli inah. Jadi saya menjual barang ini ke Pak Joko misal 500 secara tunai. Nah, secara tunai. Nantinya ini punya Pak Joko, tak beli tunai. Punya Pak Joko 500. Ya. Terus karena Pak Joko butuh ini, Pak Joko itu butuh duit sebenarnya. Nah, maka ini dibeli lagi Pak Joko, tapi Pak Joko bayar kredit ke saya 700. Nah, jadi saya sebenarnya nyari untung duit, tapi barang ini balik lagi ke Pak Joko. Nah, itu namanya jual beli. Nah, ini mayoritas ulama nggak boleh kayak gitu. Baik yang dirahmati Allah. Kemudian jual beli yang dilarang. Ya, yang pertama adalah jual beli riba. Nah, tadi sudah disinggung sekilas. Kemudian horor, nggak jelas, barangnya nggak jelas. Jadi tentang karung, pokoknya bayaran. Ya, isinya apa? Terus pokoknya itu tidak boleh kayak gitu. Kemudian yang ketiga jual beli najasi, ya, itu menawar sesuatu tapi di situ dia nggak mau beli. Misalnya saya punya barang, terus saya sudah sepakat sama Joko, nanti nih ada pembeli dengan mang tawar 10.000. Lagi aslinya regane 5.000, pun nek deal 10.000 dengan takei 10% dari keuntungan. Oke, datang mau beli. Berapa ini? Niki 15.000. 8.000 boleh enggak? Pak Joko datang. Wah, aku 10.000 ani kok. Ya udah saya 10.000. Kira deal. Nonton iku tos-tosan pasane. Nah, kemudian yang keempat jelas enggak boleh yaitu penipuan. Nah, jadi barangnya cacat diomongke aman. HP tahu kecemplung kalen gitu kan. Terus diomongke ora tahu, mobil tahu ketabrak, bilang enggak tahu, mobil pernah kebanjiran tapi bilang enggak pernah. Ya, itu penipuan. Kemudian yang kelima jual beli barang haram, jelas hammer, babi, bangkai dan seterusnya. Jadi yang belum lama itu ten Malang. Jadi para binaragawan danane nggak cair, akhirnya tuku ayam tiren sekarung 50.000, dibedeti jauh sih ramambu, bedeti goreng dipangan. Demi nawa otote ngembang, terus penting murah. Bangkai gitu. Jadi itu penjualnya nggih salah, sing tuku nggih salah, pokoknya sing makan gitu. Kemudian jual beli mulamasah. Mulamasah itu tidak lihat barangnya karung, tapi dilus-lus foto ini. Ya nek niku panganan iso dilus, nek niku ulo ya cokot, makanya tidak boleh. Kemudian ada lagi jual beli munabadzah, melempar barang kepada pembeli sebagai tanda jadi tanpa kesepakatan. Barangnya oke. Pokoknya tak badem sing kena tak tuku. Wah, niku nggih enggak boleh. Karena enten teman-teman itu, jadi kan bayar 10.000. Biasanya pasar malam nih kalau enten barang tak pirang-pirang, terus kon bandem, yang kena, ya mungkin KPN, nah itu nggak boleh kayak gitu. Nah kemudian 7 jual beli barang yang belum dimiliki. Jadi misalnya ngobrol sama Pak Joko, Mas, bisa boleh aku kira apa jenenge sapi? Saya nggak punya sapi, bukan peternak sapi juga, bukan bakul sapi juga. Bisa ketemu sore iso. Piro, jenengan nonton pinten? Aku boleh sing 1 ton yo anu 300 juta nyong dite langsung dibayar lo ciko duit ini nah itu tidak boleh karena saya tidak punya barang. Nah maka harus punya dulu baru dijual. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian etikanya dalam jual beli harus jujur, amanah,
menjelaskan cacat kekurangannya barang, tidak boleh bersumpah palsu dalam transaksi, tidak boleh curang dalam timbangan, tidak boleh menipu dan memanipulasi pasar. Jadi ini diterapkan benar sama orang-orang Islam itu, orang masuk pasar itu senyum, ngulet, guyu, karena gak ada yang menipu. Tapi prakteknya kan kayak gitu. Nah kemudian berikutnya tentang apa lagi, jual beli utang dengan utang. Jadi bedakan antara tadi yang dilarang dengan ada case. Nah, case-nya hutang dengan hutang. Jadi ada orang punya utang terus dijual belikan. Contohnya apa nih? Contohnya ya, ada pengusaha yang dia ikut tender pemerintah misalnya gitu loh. Terus belum cair dananya, tapi dia butuh duit untuk gaji karyawannya. Akhirnya dijual lah itu invoice-nya ke orang lain. Ini invoice saya ke pemerintah 1 miliar. Kamu beli gak? Otomatis itu didolin larang apa lebih murah? Ya orang mungkin lebih larang. Nah, itu rugi loh. Karena dia kan butuh duit cash toh, mesti dijualnya lebih murah gitu. Karena dia butuh duit cash buat operasional toh. Nah, di situ utang dengan utang. Jadi utang dibayar, maka hukumnya gimana? Disebutkan bahwasanya al-bai' ad-dain bid-dain, yaitu seorang punya utang kemudian dijual belikan utangnya itu. Maka ayatnya disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang yang beriman, kalau kamu hutang maka catatlah. Di sini sebenarnya enggak terlalu signifikan ke sana. Cuman ayat keduanya yaitu pada Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Nah, orang-orang yang makan riba itu kayak orang-orang yang kesurupan. Nah, sehingga ketika kasusnya adalah utang dengan utang, maka di situ potensinya adalah masuk dalam kondisi riba karena barangnya nggak ada, underlyingnya nggak ada. Jadi invoice dijual dengan duit cash, itu kayak orang jual beli duit dengan duit. Nah, duit dengan duit kalau dipertukarkan ada selisih, maka selisihnya itu adalah riba. Sehingga pendapat madhab 4 Hanafi melarang, kemudian membolehkan dengan catatan nggak ada unsur riba. Maksudnya gini, naik invoice 1 miliar dibayar 1 miliar enggak apa-apa. Tapi kan enggak mungkin. Mana mau orang beli invoice 1 miliar akhirnya itu ya mau ngenteni pembayaran kan enggak mungkin, mesti minta kurang toh. Nah, Maliki melarang, Syafi'i melarang, kemudian Hambali juga melarang. Jadi hampir semua melarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk berikutnya bahwasanya lalu apakah membeli hewan kurban dengan skema DP dan nitip ke peternaknya dan kemudian baru diminta nanti jika sudah siap untuk disembelih termasuk jual beli hutang dengan hutang? Nah, maka jawabannya, pertanyaan ini menyangkut keabsahan jual beli kurban dengan sistem DP terlebih dulu dan menitipkannya kepada peternak hingga waktu penyembelihan tiba. Nah, maka apakah ini dilarang? Maka apakah ini termasuk jual beli hutang dengan hutang? Maka dibahas pelan-pelan. Nah, pertama ada al-bai' al-kali bil kali. Nah, jual beli dua belah pihak yang menjual sesuatu yang belum ada atau belum diserahkan, baik harga maupun barangnya ditangguhkan. Maka yang ditunda adalah penyerahan barangnya dan penyerahan uangnya. Jadi uangnya belum dikasihkan, barangnya ya belum. Contoh, seorang berkata, saya akan membeli barang A dari kamu, tapi saya akan membayar sebulan lagi, dan kamu serahkan barangnya 2 bulan lagi. Nah, inilah yang dinamakan hutang dibayar dengan hutang. Jadi barangnya yang belum dibeli dikasih, duitnya yang belum, sama sekali tidak ada. Nah, maka hukum seperti ini disebut dengan al-bai' al-kali bil kali. Nah, ini dilarang. Nah, Nabi SAW al-bai' al-kali bil kali. Jadi barangnya belum dikasihkan, duitnya yang enggak dikasihkan, serupiah orang. Tapi sudah ada omongan kalau kita sudah deal untuk jual beli, nanti kamu tak kasih ini, kamu bayar segini. Nah, penjelasannya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa melarang jual beli utang dengan utang karena hal ini membuka celah ketidakjelasan dan spekulasi yang dilarang. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi, skema DP dan nitip ke peternak. Maka ketika yang ditanyakan pembelian dengan uang muka, maka hewannya belum diserahkan dan hewannya masih dipelihara oleh peternak sampai waktu kurban. Tapi pembeli akan melunasi sisa pembayaran, berarti pembeli itu sudah bayar DP. Nah, maka pertanyaannya apakah ini termasuk jual beli utang dengan utang? Nah, maka jawabannya apa? Jawabannya apa? Tidak, karena dia bayar, sudah bayar. Kalau utang dengan utang itu dia belum ngasih apa-apa,
barangnya yang belum dikasih ini sudah diperjanjikan. Jadi utang dalam utang itu bisa dua, bisa konteksnya utang dalam artian invoice ditukar dengan duit, atau kemudian duit jane dengan barang, tapi barangnya yang belum dikasih, duitnya yang nggak dikasihkan, tapi sudah ditransaksikan. Nah, dalam konteks DP maka barangnya ada, sapi, duitnya ada DP, neng kurang gitu kan. Nah, maka tentu itu tidak termasuk dalam kategori jual beli utang dengan utang. Kenapa? Satu, karena ada DP, kemudian barangnya juga sudah ada. Nah, tinggal sekarang akadnya. Akadnya ketika ternaknya dititipkan, ini sebagai apa? Sebagai penitipan atau memang kita mempekerjakan dia sebagai orang yang menjaga ternak. Artinya kalau kita sudah membeli, kemudian orangnya tak titip kowe, moh nek ra mbok bayar gitu, maka akadnya adalah ijarah. Berarti kita membayar dia untuk ngopeni. Ya wes, nek tak titip kowe bayare piro? Ya nek aku sedina 50.000 wong kuwi dadak kok katul dadak ngene kan tinggal dihitung berapa hari dia tinggal di situ sapinya toh. Atau bisa juga diakadkan dari awal, harga segitu sudah sampai nanti Idul Adha. Ketika dia deal, malah kita nggak ketambahan biaya. Yang kedua, atau yang ketiga, sudah kita beli dan sudah milik kita tentunya. Kemudian kita katakan, ya nenu cekel no, itu nitip. Nah, tinggal nitipnya nanti bayar apa enggak? Kalau bayar berarti kembali ke ijarah, kalau enggak ya berarti free, gratis. Nah, itu namanya wadiah. Maka akad turunannya menjadi ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks jual beli dengan DP maka tidak ada masalah gitu kan. Barang dititipkan bukan belum diserahkan karena tidak ada. Jadi barangnya itu ada, bukan enggak ada. Nek enggak ada, tadi masuk dalam kategori jual beli utang dengan utang. Apalagi jelas itu invoice ditukar dengan duit cash, itu jelas utang dengan utang. Nah, maka karena barangnya ada kejelasan tempat, jenis, waktu, dan gak ditukar-tukar barangnya yang itu, maka di situ yang berlaku adalah kesepakatan dan boleh. Sehingga akad itu termasuk dalam akad bai'us salam. Nah, jadi membayar tapi barangnya terimanya nanti. Nah, jadi boleh, kan sudah disebutkan di depan tadi. Atau bisa juga diistilahkan disebut dengan bai'u muajjal. Jadi dijual tapi diberikan secara tunda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jika harga belum lunas tapi ada DP, maka ini bisa masuk kategori bai'u muajjal. Jadi kalau salam itu dilunasi di depan, dibayar kontan, tapi nitip. Nah, itu namanya salam, atau barangnya belum dikirim itu salam. Atau kalau kita kemudian DP nanti dikirim baru kita lunasi, itu namanya bai'u muajjal. Maka semua itu dua-duanya diperbolehkan. Sehingga kesimpulannya tidak termasuk jual beli utang dengan utang karena satu ada DP-nya, bukan semua utang. Artinya ada pembayaran. Kemudian yang kedua, barangnya ada dan bisa ditentukan jenis, waktu, lokasi dan karakteristiknya. Artinya itu sapi jelas gitu kan. Bahkan kalau sudah dibayarkan ditandai itu. Tandai misal kode nopo, misal kadang nama orang. Bapak saya itu kan Pak Amin namanya. Amin itu segitu di badan ini. Nah, kemudian hewan kurban dititipkan bukan karena belum ada atau digantung statusnya, tapi karena barangnya ada, tidak mungkin dibawa sini ya. Nah, titip saya, nah, itu boleh. Nah, tinggal waktu menitipkan itu perjanjiannya apa? Kalau perjanjiannya mupahi itu namanya ijarah. Kalau perjanjiannya nitip tok nanti gratis nggak bayar itu namanya wadiah. Dua-duanya boleh. Cuma nek ijarah jenengan berarti harus mengalokasikan biaya untuk membayar penitipannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka agar mantap tidak terganjel dengan macam-macam dinamika tadi, yang terbaik memang sebenarnya jenengan bayar lunas ke wong mulih. Itu ideal. Tapi kan nggak mungkin toh di bawah di masjid ini. Nah, yang kedua di bawahnya jenengan bayar lunas, jenengan titipkan, itu bisa. Nah, tinggal nanti deh bayar apa enggak, dilunasi sih gitu loh. Nah, tapi nek kayak gitu biasanya kan para pengorban ini ya belum lunasi toh. Belum lama ini kan saya ketemu bapak saya nanya, "Pripun pun mundut sapi?" Wes. Loh,
Nah ketinggalan sini kita dari iuran, oh lagi di DP, aduh ini pertanyaan yang belum terjawab sudah terjadi di sini gitu kan. Nah di DP pinten sangang yuto, langsung pinten 30 pinten ngoten, pokoke iurane kok setengah Pak. Oh nggih. Terus akhirnya nggih kula balik ke rumah, tapi dengan pertanyaan tadi, gimana ini ceritanya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau DP akhirnya DP tidak apa-apa. Nah, tinggal nanti akad dengan peternaknya ini bayar dengan ujroh atau tidak. Kalau bayar berarti ijarah, kalau tidak maka wadiah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu pertanyaan yang jawabannya panjang dan saya sampaikan dengan tempo secepat-cepatnya. Ya, kemudian kita masuk ke kitabnya. Kita mengambil pilihan kitabnya adalah kitab Bulughul Maram Sirin Al-Fardhu Sirin. Bulughul Maram. Kita mulai Bulughul Maram dari nomor 1390. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kapsaini amlahaini akronaini. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih bi kapsaini 2 kambing. Ini menunjukkan bahasanya nggih jenengan mau korban 1 boleh, 2 boleh, 10 nggih boleh. Nanti dalam riwayat yang lain Nabi itu pernah korban 100 ekor unta. Loh kok kayak untane Nabi dalam proses perang, nanti kalau menang ada namanya ghanimah. Nah, ketika Nabi mendapatkan ghanimah, biasanya itu kemudian disedekahkan. Adalah pas kepasi nopo idul kurban ya kan oleh sedanten. Ya, di sini disebutkan bahwa Nabi menyembelih 2 domba. Amlahaini itu badannya putih semua. Nah, nanti dalam hadis yang lain kakinya 4 niku hitam. Kemudian perutnya hitam. Kemudian matanya hitam. Kemudian wa yusammi mengucapkan bismillah wa yukabbir. Nah, berarti pas nyembelih niku akrona ini dulu. Jadi putih semua. Kemudian akrona ini bertanduk. Jadi sunahnya kalau nyari kambing bertanduk. Nah, orang duwe sungu itu orang masih boleh. Cuman kalau kita mau ngejar keutamaan ngoten bertanduk. Termasuk tadi putih, kalau kemudian pedus hitam semua atau coklat semua boleh enggak? Boleh gitu kan. Maka sunnahnya bertanduk tadi. Kemudian wayu sami mengucap bismillah, wayu kabir dan bertakbir. Nah, jadi minimal bismillah, kemudian di atasnya bertakbir. Nanti dalam riwayat yang lain bismillah Allahu akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini dari si A dan keluarganya. Jadi kalau 1 atau 2 itu kepala keluarga dan keluarganya. Kemudian wayadu rijlahu ala sifahihima, dan kemudian beliau meletakkan kakinya pada sisi badannya. Jadi ini kambingnya dituroke. Bukan kayak sebagian orang yang kemudian wedhuse ngadeg terus dipecel sirahe dil terus ten niku Bangladesh atau Sri Lanka niku. Enten upacara keagamaan napa niku kambing-kambing niku kambing. Sapi-sapi ini niku ngadeg ngoten terus dipecel niku sirahe dil. Tugel gulune mati bruk ngoten. Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Nah, wa fil abdin dabahha huma biyadi. Dan dalam lafaz muttafaqun alaih itu dipotong dengan tangan beliau sendiri. Ini sunnahnya sahibul kurban boleh dewe jane. Tapi kok diwakilkan boleh gitu. Nah, ketika jenengan mencari wakil namanya jagal, pastikan jagalnya wong salat. Nanti nek enggak salat, nggih, niku sembelihan jenengan itu nggih jadi rusak, tidak boleh. Karena nanti ada ulama yang berpendapat sembelihan orang yang tidak sholat itu tidak sah, 1. Kemudian yang kedua, pastikan kalau memang diwakilkan orangnya ngerti cara nyembelih yang benar. Paling enggak mengucap bismillah. Jangan sampai nanti dia udah sarser tidak pernah ngomong bismillah. Begitu dilek ini orang bismillah mas, malah kesuwen Pak. Nek ngoten niku jawabane, maka kewan-kewan sing pun gledak niku dadi bangkai semua. Maka jangan harus pastikan itu mengucap bismillah. Karena pentingnya dan masjid itu ada 1 atau 2 orang yang bisa menyembelih, berani menyembelih dan refleksnya itu langsung bismillah ngoten. Karena kadang kiai sholat kadang sosok ngomong bismillah ya abot kadang. Nah, makanya kalau
kalau abot itu dieleki zamane nopo niki jawab yo lali enggak apa-apa, tapi nek zamane suwek ngoten niku nggih berarti jumlahnya enggak sah. Jadi itu harus kemudian dicek lagi. Nah, kemudian dalam riwayat dalam lafaz yang lain wafilatin samina ini gemuk. Nah, ini berarti yang kering enggak boleh. Nah, wali Abi Awana fi sahihi dalam kitab Sahih Abi Awana saminain pakai sin. Niku sinnya diganti sa. Saminain. Nah, saminain itu artinya mahal. Jadi saminain artinya gemuk, saminain artinya mahal. Ya biasanya yang mahal di gemuk gitu kan. Nah, cuman nek gemuk itu ketok, gede. Nek mahal itu kan otomatis harga. Lah harga berapa? Dalam riwayat yang lain Nabi pernah menyuruh sahabat itu ngasih duit koin dinar. Kalau untuk ono wedhus 1 dinar itu 4,25 gram emas. Niku nek misal emas sak niki regane sak gram 2 yuta ping 4 berarti sekitar 8 yuta tukono. Nah, maka nek mau ngikut sunnah paling boten ya regane 8 yuta niku wau. Nah, enten wedhus 8 yuta enten sing 20 yuta nggih enten gitu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, kalau mau ngikuti sunnah berarti jantan bertanduk, kemudian putih, gemuk, mahal. Nah, tapi nek misalnya piye atau kambing enggak jantan, enggak bertanduk, enggak putih, juga enggak gemuk dan murah selama umurnya masuk nang tampi enggak apa-apa. Ngoten nggih. Jadi jangan kaku, jangan begeget kudu ngono. Nek kudu ngono kan susah nyarinya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih tasamuh, lebih terbuka kepada kaum muslimin agar tidak tidak gontok-gontokan. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan walahu min hadisi Aisyah, dan pada riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha annahu amara bi kabsin aqran. Bahasa Nabi SAW memerintahkan akan didatangkan seekor domba jantan yang bertanduk. Yutla fi sawatin, jantan bertanduk. Yutla fi sawatin, yang mana dia pada bagian tubuhnya itu ada hitamnya, kayak yang saya bilang tadi. Wa yuqra'u fi sawatin, dan kemudian bagian kaki-kakinya hitam. Wa yaduru fi sawatin, dan matanya dia melihat dalam kehitaman, berarti matanya ada hitamnya. Liyudohi, untuk disembelih oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, kemudian Ibunda Aisyah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah halumil mudyah, Aisyah berikan aku pisau. Nah, jadi kambingnya sudah datang, terus Nabi mengatakan Aisyah ladingin di. Faqala, kata Ibunda Aisyah, kata beliau kepada Ibunda Aisyah, ishadiha bihajarin. Begitu beliau membawa pisau, tinggal sih. Jadi Nabi belum sempat ngambil pisaunya, langsung ungkalan sih. Nah, kemudian fafa'altu, kemudian aku lakukan. Summa akhadaha, setelah tak ungkal kemudian dikasihkan, diambil Nabi. Wa akhadal qabs, kemudian dombanya diambil. Fa'adja'ahu, kemudian direbahkan. Summa dhabaha, kemudian disembelih. Summa qala, kemudian beliau mengucapkan Bismillah. Ini penting. Kemudian Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Summa dohabih, kemudian disembelih. Nah, sehingga ucapannya Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan wa ahli bait, atau wa ali fulan, dan keluarganya. Kalau umatnya fulan nggak usah, kan umat itu berarti orangnya harus nabi, nabinya udah nggak ada, kembali ke kita kan bukan nabi, maka kalimat terakhirnya nggak usah dipakai. Nah, hadis ini pernah ditanyakan oleh seorang jamaah di salah satu masjid. Beliau kita tukang beleh, dia bertanya, ada nggak aturan ngungkal beleh? Itu sekali ngungkal bisa buat beleh berapa kali? Jadi nek boten hati-hati bingung jawabnya. Karena kadang ada orang yang mau sholat di pun landep belah-belah, nah akhirnya kali yang sekian kekek boten sakit, akhirnya lagi jual lading kan, soalnya kasus boten itu. Nah, hadis ini kalau kita cermati dengan baik, Nabi begitu nyuruh ambilkan pisau sudah diambil, belum dikasihkan, Nabi langsung mengatakan ungkalan sejago atum. Ini menjadi dalil dengan yang biasa beleh. Begitu sudah dengan belehkan ke satu binatang, entah sapi entah kambing,
niku mang refleks diungkal kaketan mau saja jadi bukan kemudian ungkal suwi saja untuk memastikan jangan sampai kita seorang muslim menyakiti binatang. Dan dalam Islam itu jangankan menyakiti manusia, menyakiti binatang aja kita tidak boleh. Sehingga dalam konteks tadi hadis ini kita cermati dengan baik, Nabi ambilkan pisau, baru diambilkan, belum dikasihkan, tapi langsung refleks ungkalan sih. Baru kemudian setelah diungkal, dikasih, Nabi ngambil kambingnya, direbahkan ke sembelih. Dan kemudian mengucapkan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah bilih menika rumiyin ingkang saged kula aturaken. Tanya jawabnya mungkin kita pending karena ini Senin ketiga saya ada jadwal juga di masjid belakang SMA 7 jam 8. Ini seperempat jam buat perjalanan mudah-mudahan nyampe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.